Oke ya teman-teman ya, bagaimana setelah melihat dari video kita ya, semoga saja video kita bermanfaat ketika membandingkan antara Intel dan AMD, khususnya yang kita comparekan tadi yaitu antara AMD Ryzen 5 dengan 3400G dan terdapat motherboard di dalamnya, yaitu kita kasih dengan merek ini kawan-kawan yang terkenal yaitu Asus dengan Asus Prime A320. Ternyata juga membuktikan bahwa Intel Core i3 generasi 10 unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Mantap. Grafiknya bener-bener kayak nyata. Mantap, mantap. Kalau main PUBG jadi global. Easy. Where the hell you been? I hit up from parachute. I came straight here. Spec ops, 1 second to there, the next to not. Anyone there? Mantap. Dari kami salam unit komputer berkesukaan kelas mantap dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Ini teman-teman pasti langsung melihat ya, ini adalah PC, benar sekali ini adalah PC bukan laptop ya. Nah, ini kita akan mereview ya. Sebelumnya ini sudah pernah kita review sebelumnya, karena ini adalah kita yang akan review adalah dua produk dengan merek yang berbeda, yaitu AMD dan Intel. Yang sebelah sini adalah di Ryzen. Nah, ini sebelumnya kita sudah review tapi dengan teknologi yang di bawah, artinya generasi yang lama ya kan. Nah, kita akan menarungkan dengan generasi yang terkini ya. Saat ini Intel generasi 10. Apakah itu? Nah, kita simak dari paparan kita. Oke teman-teman, kita mulai ya. Produk ini adalah cocok digunakan untuk gaming kelas-kelas yang sekarang ya, performa dengan harga yang minimal, tentunya harga yang murah, namun bisa memainkan game-game yang sekarang yang kelas PS5 atau yang teknologi yang performer yang luar biasa. Jadi bisa disetting hack dan mungkin bisa disetting ultra ya. Bisa dilihat di video, mungkin setelah ini kita akan praktekkan juga, namun kita akan mencoba mengompar, dan ini adalah dicocok digunakan untuk grafis, multimedia dan game. Oke teman-teman, kita sebutkan speknya. Di sebelah situ adalah dengan AMD Ryzen 5 dengan seri 3400G dengan GHz yaitu dari 3,7 GHz, turbo boost-nya sampai ke 4,2 GHz. Wow, tinggi sekali ya, 3,7. Kemarin kita sudah lihat 3,4 itu good ya kalau untuk PS 2019, dan nanti kita akan mencoba menguji ya ini dengan PS 2021 seperti apa. Dan teknologi yang di sini yang ada di prosesor AMD ini dia terdapat include ya, ada bawaannya yaitu VGA-nya teman-teman dengan VGA 11. Kita pernah bahas juga yang dulu ya. Di sini adalah harganya sangat wow, fantastis ya kalau dibandingkan dengan seri yang Intel ya. Penasaran berapakah seri Intelnya? Kita lihat dari sebelum ini ya. Ini adalah dibanderol kisaran dengan harga 2.850.000, 2.850.000, tergantung dari tokonya juga, bisa naik turun. Nah, kemudian untuk yang sebelah sini yaitu dia menggunakan ini ada di Intel Core i3 ya, generasi 10, yaitu dengan 10100F ya kan kawan ya, 10100F, yaitu dari gigahertz 3,6, turbo boost-nya yaitu sampai ke 4,3 GHz. Kalau dilihat turbo boost-nya unggul ini ya kan kawan ya. Ini sampai ke 4,3, sedangkan yang di situ adalah sampai ke 4,3. Tapi kita nanti cari tahu ya kan kawan, dan cari tahunya itu berdasarkan sumber internet. Nah, nanti jadi perbandingan seperti apa. Nah, kita nanti akan comparekan. Dan kalau dilihat dari harganya, ini relatif murah kan kawan ya. Ini prosesornya karena dia tidak ada include VGA-nya, dia harganya sekitar 1.650. Nah, kalau dilihat dari situ wow, sangat tinggi ya itu ya, 2.850. KC-nya tuh banyak banget kayak kawan-kawan ya. Nah, nanti endingnya murah mana ya teman-teman bisa tentukan sendiri. Nah, kita akan mencoba melawan, karena kalau dalam kinerjanya itu kayaknya hampir sama ya, karena dia dengan 4
core prosesor 8 thread sama, ini adalah 4 core prosesor 8 thread sama dengan ini ya kan kawan ya. Coba kita nanti pilih mana, pilih Intel Core i3 generasi 10 dengan 10100F atau yang seri AMD Ryzen 5 dengan seri 3400G yang sudah ada include VGA nya. Dan kita akan mengimbangi juga, ini coba kita imbangi dengan i3 nya dengan VGA yang ada di sini kawan-kawan. Nah ini adalah Biostar mereknya ya kawan-kawan, dengan seri Nvidia 730 4GB dan harganya sekitaran berapa ini, 1 jutaan. Jadi kalau digabung 1 juta ditambah ini ya, sekitar berapa ini, 1650 tambah 1 juta 2650, masih kalah juga melawan itu kan kawan. Di situ adalah 2850 ya kan kawan ya. Bisa naik turun ya, tergantung cari toko yang paling murah kalau bisa, tapi yang bertanggung jawab kan. Boleh mahal juga bertanggung jawab, tapi kalau bisa ambil yang tengah-tengah. Oke, untuk masalah harganya tergantung dari tokonya masing-masing kan. Kisaran kita seperti itu ya kan kawan ya. Itu untuk sebagai gambaran masih unggulan yang di AMD Ryzen untuk masalah harganya. Jadi kita comparekan di sini. Kemudian untuk motherboardnya, nah ini yang ditunggu-tunggu Pak Awan, pasti motherboardnya pakai apa Mas? Nah di sini adalah mainboardnya memakai merek Asus ya, Asus Prime ya. Bukan ini tapi kalau ini Intel. Nah, ini adalah memakai Asus Prime yaitu dengan A320. Yang di sini adalah sudah ada slot SSD NVMe dan dibekali dengan yang belakangnya itu terdapat nanti kita tampilkan yang kawan-kawannya, ada port VGA-nya dan ada HDMI-nya. Jadi sudah ada di situ. Dan untuk RAM-nya sendiri di dalam situ kan ada 2 slot. Dia bisa sampai ke 32 GB. Nah, kemudian kita di sini adalah kita kasih RAM 8 GB dengan dual channel ya kan kawan. Jadi 4 GB plus 4 GB. Nanti kita akan tarungkan juga yang di sebelah sini ya kan kawan ya. Di sebelah sini yaitu namun mainboardnya beda. Ini adalah dengan seri Gigabyte dengan seri H410M S2. Oke, ada yang kelupaan kawan. Harganya nah di situ untuk motherboard di situ adalah kisaran harganya 950 di seri dengan Asus A320 ya kan kawan ya. Itu adalah harganya sekitar 950.000 naik turun. Nah, kemudian untuk yang sini ini adalah dengan di prosesor Intel generasi 10 kita menggunakan motherboard Gigabyte H410 S2. Kalau dilihat dari strukturnya, kita lihat kan kawan-kawan ya, ini kurang lengkap. Jadi saya nggak menyalahkan ini kan. Ada yang seri lebih tinggi lagi karena dibandingkan dengan itu di sini tidak terdapat DVI ya, tidak terdapat HDMI. Kalau di situ ada HDMI, cuman di sini ada port VGA saja ya untuk inputnya, tidak terdapat SSD NVMe juga. Nah, kalau yang untuk seri Gigabyte harus cari apa Mas? Kalau untuk Intelnya, kalau misalnya ada NVMe, nah teman-teman bisa mencari yang seri H410 main S2H, H410 main S2H, dan ini adalah LGA 1200. Kalau yang di situ adalah seri AM4 kawan-kawan ya, soket AM4, ini soket LGA 1200. Nah, kemudian kalau mau yang sama, kalau misalkan ini kalau Asus, nah ini Asus seri berapa yang lengkap atau minimal setidaknya yang seperti itu ya kawan-kawan ya. Kalau yang seri Asus seri berapa? Nah, teman-teman harus menggunakan, kita sarankan, bukan harus ya, kita sarankan teman-teman menggunakan seri dengan teknologi H410M main D, H410M main D. Jadi apa ya? Di situ itu sama dengan itu ada HDMI-nya juga yang seri di Ryzen, seri Asus Prime ya dengan H410 main D itu ada HDMI-nya, terus ada port VGA-nya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Gigabyte nih, yang bukan seri ini ya, yang di atasnya yang tadi kita sarankan dengan Gigabyte H410 S2H masih lengkapan ini ya. Di sini yang di Gigabyte itu teman-teman bisa mendapatkan DVI juga. Jadi ada HDMI, ada VGA-nya dan ada DVI. Namun kalau yang di vlog di sini adalah dia belakangnya itu ada HDMI, port VGA dan USB ya, juga port PS2 ya kan kawan. Di sini yang di seri ini, yang seri dengan Gigabyte ini, dia tidak terdapat HDMI tapi hanya port VGA saja. Untuk harganya berapa? Nah, harganya ini adalah jauh sekali kalau dengan dibandingkan dengan seri ini. Harganya ini adalah yang seri ini sekitar 1.250.000, bisa naik turun kawan-kawan.
1.250.000. Jadi gabungin aja. Jadi 1.250 tadi udah ketemu ya. Misalkan tadi 2650 tambah ini ya. Dihitung sendiri aja teman-teman yang hitung. Pokoknya nanti endingnya kisaran sekitar rakitan berapa? Ini 6 jutaan. Nah, kita jujur terus terang ini kisaran 6 jutaan. Kemudian untuk RAM-nya sendiri ya, di sana menggunakan 8 GB coba kita akan mencapai yang minim ya. Nah, terus ini nanti kita juga cari dengan 8 GB. Terus kita kasih SSD ya kawan-kawan ya. Ini juga kita kasih SSD. Nah, ini kan belum ada VGA-nya kawan-kawan. Nah, kita tandingkan dengan seri ini ya. Ini tadi H410 yaitu dari Biostar 4 GB ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat. Nah, kita lihat di wacana internet ya. Oke, next kita lihat di bahasan internet. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desa bagus 19. Mantap, salam teknologi. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita masuk ke compare Intel Core i3 10100M di Ryzen 5 3400 ya. Itu bisa dilihat 3 10100F ya. Kita coba buka AMD Ryzen 5 3500G plus 3 10100F. Itu hasilnya adalah seperti itu. Di i3 10100Fi jelek itu adalah generasi 10 ya teman-teman, dan dia angkanya cukup tinggi ya. Dibanding sebelah kanannya dia adalah 95 ya kawan-kawan ya, 10100F ya. Dan untuk harganya sendiri dia adalah lebih murah ya teman-teman dibandingkan yang ada di sebelah kanannya. Itu adalah nilainya 95. Di sebelah kanan adalah AMD Ryzen 5 dengan 3400G ya. Kita ada di nilai 78 ya, dia lebih rendah. Itu bisa dilihat sendiri, dan dia harganya lebih mahal ya. Dia ada include VGA-nya ya teman-teman. Di situ terdapat include VGA ya, yang tentunya nanti kita akan lihat dari VGA sebelahnya seperti apa hasilnya ya kawan-kawan ya. Dibandingkan dengan ini, kalau di i3 itu tidak ada VGA-nya karena seri F ya kawan-kawan ya, dia non GPU. Jadi kalau secara harganya itu lebih mahal karena sudah ada tambahan GPU-nya ya kawan-kawan ya. Bisa dilihat sendiri. Dan nanti kita mau cari tahu hasilnya seperti apa. Kalau di referensi internet itu dia selisihnya tetap unggul di Intel Core i3 ya kawan-kawan ya. Kemudian untuk VGA-nya di situ kita tambahkan ya. Kita ngasih yang di Nvidia yang ada di Intel itu kita kasih dengan GT 734 GB ya. Nilainya bisa dilihat dengan Vega 11 ya. Dia di angka 57 Vega 11 dengan GT 730-nya yaitu di angka 52. Masih tunggulan ya, karena kita membandingkan secara harga ya kawan-kawan ya. Karena di Intel itu harganya relatif murah, kita tambahkan nantinya ketemunya sekitar 2650-an ya. Kalau ini sudah di angka 2750 sampai 2850 yang di AMD Ryzen ya kawan-kawan ya. Jadi fair, karena juga di dalam Intel Core i3 itu tidak dibekali dengan GPU yang seri 10100F ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat ya. Kemudian untuk hasilnya teman-teman, oke teman-teman, tiba saatnya kita akan menguji dengan program Cinebench R15 ya. Kita akan cari tahu nilainya berapa ya, baik dari prosesor dan VGA-nya. Yang di sebelah sana yaitu tentunya teman-teman sudah tahu ya, ada Intel Core i3 generasi 10. Ini bisa dilihat logonya ya dengan 10100F ya kawan-kawan ya, dari 3,6 GHz turbo bosnya yaitu sampai ke 4,3 GHz ya kawan-kawan ya. Kemudian yang di sebelah sini ada di AMD Ryzen 5 dengan 3400G ya kawan-kawan, dari 3,7 GHz turbo bosnya sampai ke 4,2. Kalau di sini ada 4,3, di sini adalah 4,2 yang di AMD ya kawan-kawan ya. Terus di AMD itu terdapat include ya, ada prosesor di dalamnya, terdapat Vega 11 dengan 2 GB ya kawan-kawan ya, Vega 11 yang jelas di situ. Terus yang di sebelah situ adalah dengan VGA tambahan yang pernah kita tadi singgung ya. Ini sudah dimasukkan di situ, ada di merek Biostar dengan GT 730 4 GB. Nanti kita cari tahu FPS-nya berapa ya kawan-kawan ya. Di sana melawan itu ya GPU-nya, melawan di itu. Kalau di internet sudah bisa dimenangkan di Vega 11 nya, tapi kita lihat secara realnya ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke prosesornya. 1 2 3. Itu bisa dilihat kawan-kawan.
Itu adalah pertarungan antara Intel Core i3 generasi 10 melawan dengan AMD Ryzen 5 3400G. Jadi kalau dilihat tuh seperti yang bersama ya kan kawan ya. Oh. Oke. Unggul mana, Mas? Unggul di seri Intel ya. Ternyata winner ya, Intel i3 generasi 10. Kita umumkan yaitu kedapatan nilai 865. Wah, sangat tinggi sekali ya. Kemudian untuk AMD-nya itu kedapatan nilai 832 ya. Itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Ya, selisih sedikit ya kawan-kawan ya, tapi tetap masih diunggulkan Intel Core i3 generasi 10 ya. Bisa jelas ya. Berarti bener yang ada di acuan internet, berarti unggul ya, unggul i3 generasi 10 dalam performa prosesornya. Sekarang kita itu menguji dengan Premiere Pro, nanti kecepatannya bagaimana, dan kita uji dengan game juga. Dan kalau dilihat dari sisi monitornya, besaran yang seri yang bawaannya ada di Intel Core i3 Gen 10 ya teman-teman ya. Namun nanti kita settingnya sama kawan-kawan, yaitu di angka berapa Mas Fajar? 1080 ya. Nanti intinya sama. Jadi jangan terpengaruh lah, ini kok besar Mas, ini kecil. Ya emang bener, kalau besar itu juga berpengaruh, kecil itu berpengaruh. Tapi ini kita setting di 1080. Jadi jika di 1080 itu kurang bagus, teman-teman bisa menurunkan ke yang lebih kecil. Biasanya kalau misalnya ke 19 ini itu lebih bagus. Jadi nanti kita lihat ya, untuk yang di sini bagus enggak. Dan ini masih bawaan dengan RAM 8 GB nya ya kan kawan ya. Nanti kita akan mencoba dengan perbedaannya 8 dan di-upgrade ke 16 seperti apa, dan penampakannya nanti seperti apa ya untuk kedua produk ini. Baik dari yang di sana adalah di seri Ryzen 5, di sini adalah Intel Core i5, Intel Core i3 10100F. Oke teman-teman, langsung ya kita akan mencoba di game dulu aja ya. Di PS 2021 kita akan melihat ini seberapa settingannya ya kan kawan ya. Ini menggunakan RAM 8 GB 4 GB kali 2 dual channel ya. Kalau ini adalah satu ya, 118 ya. PS 2021 ya, ini yang dinanti-nanti ya kan kawan ya. Bahas seperti apa ini yang ada di Intel. Oke, kita dekatkan ya kan kawan ya. Ini nggak begitu jelas ya Mas. Oke, itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Kita dekatkan, itu warnanya biru ini di seri Intel. Ini kita lihat. Nah, ini sudah terang ya. Ini adalah seri Intel dengan 10100F. Dia 3,6 untuk masalah yang ini apa? Good ya untuk di CPU nya ya. Dia terlihat good ya. Bisa dilihat seperti itu. Kemudian untuk RAM-nya di 8 GB tetap dia nggak kepotong ya. Nvidia GTX 730 Ti, dia GT 730 bukan GT, ini GT 730. Dia oke ya. RAM-nya oke. Terus VRAM-nya dia 3 GB ya kan kawan ya untuk seri ini. Ini bisa dilihat. Kemudian nah ini kita lihat kan ya, ada ini adalah 4 thread, tapi ini kelihatan 8 core ya. Aslinya ini adalah 4 thread 4 core 8 thread. Di sini adalah 4 core 8 thread ya kalau dalam data. Tapi kalau dalam yang model kayak ini program seperti dari MSI Afterburner dia kelihatan 8 core, tapi sejatinya dia adalah quad core 8 thread. Oke, yang di sebelah sini juga sama. Ini kita lihat. Nah, ya kalau bisa dilihat seperti ini ya. Ini Ryzen 3 3400 GT good ya. Dia 3,68 ya. Di situ adalah 3,6 bisa dilihat. Kemudian untuk RAM-nya dia dari 8 GB terpotong kawan-kawan, ternyata dia terpotong. Dia
terpotong 2 GB jadi 6 GB, terus GPU nya Vega 11 dia bed. Berarti dalam hal ini untuk penampakan yang di sana itu oke ya. Sepertinya bagus di yang ada di seri Intel itu, tapi nanti coba kita lihat karena waktu kita uji di R15 itu juga bagus di seri ini ya, seri yang Vega 11 ya. Tapi nanti kalau game bagaimana, dia VRAM-nya itu kedapatan 2 GB, share-nya juga 2 GB. Padahal di sini oh ya tetap ya Mas, di sana 4 GB kok. Yang di Nvidia 4 GB. Terpotong 2 GB ya, teman-teman bisa dilihat untuk RAM-nya karena dia juga mungkin makan di VGA-nya ya, kadang mungkin karena ada sistemnya memang seperti itu ya di AMD. Tapi kalau di Intel, kalau dengan VGA guard dia tetap sama, dia menggunakan 8 GB, tetap tidak terpotong ya. Dia kelihatan hijau yang di sana ya. Untuk prosesornya biru ya, dengan 3,6 GHz-nya, dia juga biru dengan 3,7 GHz-nya ya. Penampakannya dia 3,68. Terus dari Vega 11-nya dia bed, sedangkan di sana dari GT 734 GB dia adalah oke ya kawan-kawan. Bisa dilihat dari kedua produk ini ya. Kita langsung saja ke permainan. Kita siapkan Mas CPU-nya ya. Nah, itu bisa dipersiapkan oleh teman-teman kita, tim dari unit komputer Magelang. Kita akan mengetahui, dan ini kita coba setting dengan bed ya kawan-kawan ya, karena juga kelihatan setting dengan yang paling rendah atau apa ya, medium ya kawan-kawan ya, medium low. Kita setting dengan seri low ya kawan-kawan ya, karena menurut saya kalau mau menggunakan PS yang sekarang itu harus menggunakan, kalau Nvidia ya menggunakan seri GTX minimal 750 Ti ya kawan-kawan. Coba kita lihat hasilnya, karena kalau dibandingkan yang GT sama GTX itu beda jauh kawan-kawan, hasilnya beda jauh. Kalau ini menggunakan DDR5, kalau GTX adalah DDR5. Ini adalah menggunakan DDR3 yang seri GT. Ini adalah di tampilan 1080p. Nah, itu sudah bisa dilihat besar-besar ya. Kita dekatkan kawan-kawan. Nah, sudah terlihat ya. Nanti nggak usah ganti LCD itu kok diturunkan iso toh Mas? Resolusi ini? Coba nanti kita lihat resolusi ketika diturunkan. Ini bisa buat pencatatan Pak. Prosesor AMD itu memotong RAM, kalau Intel itu tidak memotong RAM. Di dalam itu ya kawan-kawan ya, ini adalah settingan di PS 2021. FIFA apa masing Mas? PES ya, PES 2021 itu bisa dilihat. Kok ini nggak kelihatan ya Mas? Settingannya oh udah tak gelapkan. Oke ya, itu bisa dilihat, itu agak gelap nggak apa-apa. Itu 2 ya, speednya full. Terus Mas bawahnya video settingnya, nah itu bisa dilihat, moga-moga kelihatan ya, medium low ya, di setting low ya. Kita dekatkan aja setting low sebentar. Ini adalah setting low. Nah, itu bisa dilihat ya settingannya ya. Dia kedapatan masih belum main karena 152 fps. RAM-nya 2,6 karena dia belum main ya kawan-kawan. Lo ini di seri AMD Ryzen 5 3400G. Coba sekarang yang di sana Intel adalah itu ya, setting low semua. Itu nggak kelihatan ya Mas, rasio motionnya low off low, pokoknya settingannya seperti itu kawan-kawan. Oke ya, imbang ya, berimbang ya. Sekarang kita lihat permainannya, dapat tepuan berapa. Apa Mas? Oh ya.
patah-patah mas. Soalnya memang betul tidak bisa mengimbangi seri Nvidia 4GB, tapi dia kerennya itu warnanya itu sangat jernih ya gambarnya ya mas ya. Dia lebih ke kontras gambarnya itu mempunyai sebuah kelebihan, mungkin ini jadi berat ya mas, parah banget ya. Itu warnanya hijau keren, hijau parah, hijau bagus. Sedangkan yang ada di RX Vega 11 itu dia tidak begitu hijau banget, cerahnya cerah banget ya, yang ada di sini ya. Itu bisa dilihat ya kan kawan. Untuk fps nya bisa dilihat di situ, makanya berapa itu 15 fps kurang intinya ya kan kawan ya. Jadi tidak cocok yang seri GT 730 itu untuk game kelas PS 2021. Tapi kalau untuk editing video foto bagus ya kan kawan, untuk multimedia, untuk grafis, mungkin untuk arsitek juga dia cocok. Tapi yang enggak setingkat yang sekarang tetap harus dinaikkan ya. Ini ceritanya kita mengompar VGA nya ya. Kemudian untuk RAM-nya dia kemakan 4GB yang di Intel, yang di seri RAM tersebut memakan 3GB. Jadi RAM-nya masih hemat di seri AMD ya kawan-kawan. Itu bisa dilihat 4GB. Terus FPS-nya tinggi, yang di sana itu 60 fps ya kawan-kawan, yang ada di Ryzen 5 3400G. Bagus di situ ya kawan-kawan ya. Tentunya winner. Saya akui AMD sangat hebat ya kawan-kawan ya. Dia harga hemat, solusi hebat, harga hemat itu. Terus CPU nya dia kemakan 44% ya, yang di sana 26%. Jadi dalam hal ini Core i3 yang Gen 10 itu lebih unggul ya. Dia lebih dingin ya kawan-kawan, bisa dilihat sendiri. Itu yang di sana unggul, prosesornya tetap sama ya. Tadi ketika digunakan R15 itu dia unggul sekitar 10%, tapi dalam game dia memakan 20%, 22%. Sedangkan yang ada di CPU yang di Ryzen 5 dia memakan 50 lebih ya kawan-kawan, kadang naik turun. Itu bisa dilihat. Untuk CPU nya winnernya, prosesornya tetap i3 itu lebih baik ya. Mungkin karena dia terpisah, tidak jadi satu. Kalau di seri AMD Ryzen dia akan ada include bawaannya Vega 11 ya kawan-kawan. Untuk GPU nya 54 derajat Celcius, yang di sana GPU nya sangat 66 ya, karena 100% lag ya intinya. Coba mas sekarang kita turunkan. Ini sudah terbukti ya untuk permainan game PES 2021 teman-teman cocok ya menggunakan seri itu. Ini adalah mainboardnya dengan Asus A320 ya kawan-kawan ya, di Asus Prime A320 di Ryzen AMD Ryzen 5 3400G ya kawan-kawan. Kita nggak meliti yang 2019 karena sekarang update ya, langsung ke 2021. Coba kita turunkan fps nya, apakah lebih baik lagi, apakah bisa menyusul. Jadi teman-teman kalau mau lebih baik ini kasih ya yang RX 550 ya, atau GTX kalau Nvidia ya GTX 750 Ti pasti lebih bagus kalau GTX 750 Ti. Kalau RX 550 kalau dalam datanya itu katanya setara dengan seri yang ada di Vega 11. Namun kita belum menguji ya kan di pertemuan berikutnya saja. Teman-teman pokoknya tunggu updatean dari video-video kita ya kan ya. Ini yang generasi 10 kita coba dengan, karena kenapa kita coba dengan seri GT 734GB, karena ini anggarannya kita samakan kawan-kawan. Jadi semisal ini dikasih VGA yang seperti itu, pasti dalam dananya lebih tinggi, dan mungkin sekitar 300 ribuan ya, 200-300 ribu kalau ini dikasih RX 550. Jadi dalam solusinya adalah terbukti bahwa di Ryzen itu lebih hemat ya dalam solusi untuk kebutuhan komponen perakitan komputer ya kan ya. Sudah di setting berapa mas? 720p. Itu 720p itu di angka kayak 19 ya mas ya. Ini misalkan di LCD 19 inch, coba kita dekatkan. Ini adalah di 720p. Udah kelihatan ya 720p. Yang sini adalah sama. Ini ya, ini adalah sekarang kita rubah settingannya ke 720p kawan-kawan. Coba kita lihat hasilnya. 730 4GB GT 730 apakah masih bagus atau tidak?
tadi kedapatannya FPS-nya cukup sedikit ya Mas. Ini sekarang kita rendahkan ya dengan 720p, dan ini setelannya itu di apa 19 in. Kalau menggunakan LCD yang gede ya tidak cocok, jatuhnya besar-besar grafiknya, gambarnya ya. Ini adalah di setting low ya kawan-kawan ya. Sepertinya untuk seri GT730 DDR3 dia bisa memainkan PES 2021 sepertinya, tapi belum tahu, coba kita tunggu ya. Tadi smart bed ya Mas ya, ngebat ya, patah-patah, nge-lag lah pokoknya, nge-lag tadi ya, karena kedapatan cuma 15 fps ya kawan-kawan. Jadi jangan berharap teman-teman merakit dengan seri yang GT730 4GB. Kalau RX masih bisa ya, tapi kalau mau bagus ya cari yang Nvidia sekalian ya. Bukan saya menghina RX. RX itu bagus untuk seri RX 560 itu baru keren, 650 atau yang RX 570. Jadi ini enggak ada masalah ini, dan tapi dana, karena RX juga menampilkan performa yang besar tapi harganya hemat ya kawan. Sedangkan Nvidia harganya juga sangat mahal ya. Kalau mau RX 580 pasti itu istimewa, RX 570, RX 560 bagus, RX 570 lebih bagus lagi, tapi harganya juga lumayan. Sekarang itu di yang 8GB itu kisaran 3,5 ya, 33 sampai 3,5 itu barunya seperti itu yang seri RX 58. Nah itu bisa dilihat kan, itu bisa sampai ke 30 fps ya kedapatan, dengan berarti itu bisa dimainkan, namun iya Mas hasilnya nge-lag ya, nggak nyaman, masih kurang nyaman ya dengan 19 in. Jadi jangan berharap teman-teman jika merakit sesuatu, mencari misalnya ini ya bikin VGA yang hemat, kesannya tuh 4GB itu tinggi, tapi kalau untuk PS 2021 dia GPU nya kurang mendukung ya kawan-kawan ya, karena dia kalau untuk PS 2017 masih bagus, tapi 2021 kurang. Jadi ini bisa disetarakan 2021 itu juga 2019 hampir sama ya kawan-kawan ya. Nah seperti itu hasilnya, cuman kurang maksimal. Berapa tadi hasilnya? 30 Mas, kurang ya. Ya intinya daripada seperti itu nanti efeknya tuh bisa rusak, karena juga CPU nya, GPU nya bisa dilihat itu 100% ya kawan-kawan ya, kurang bagus ya. Nah itu bisa dilihat ya, kita dekatkan, dia kedapatan 60 fps dan RAM nya 3GB dan CPU nya 5048 derajat ya, 45%. Pokoknya ini good untuk bermain di itu, dan solusi terbaik untuk memainkan game-game yang terbaru dengan setting low ya kawan-kawan ya. Ini adalah di Ryzen 5 3400G dari GHz 3,7, turbo boost-nya adalah sampai ke 4,2 GHz. Oke, yang selanjutnya kita mencoba dengan game Battlefield 4 ya kawan-kawan ya. Kita setting dengan setting biasa ya kawan-kawan. Low Mas, medium. Oh medium aja nggak apa ya. Coba kita setting dengan settingan medium, ini hasilnya seperti apa ya kawan-kawan ya. Untuk bermain di game Battlefield 4.
di Intel itu dia boros di RAM tapi dingin di CPU nya ya teman-teman ya. Oh sekarang malah CPU nya dingin di apa, di Ryzen. Sekarang naik ya, malah suhunya sekarang Ryzen lebih rendah ya. Jadi itu kayak apa ya mas ya, fluktuatif apa, tak menentu, tergantung permainannya. Jadi untuk kita agak kesulitan untuk mengomparikan bagaimana ini, karena tadi di permainan 2021 itu gamenya apa ya, menguras tenaga CPU sangat tinggi ya di mana di prosesor AMD Ryzen. Tapi sekarang lucunya itu di Battlefield 4 itu malah dia lebih dingin itu, padahal settingannya lo semua ya. Untuk CPU nya yang ada di apa prosesor Intel Core i3 dia malah menaik 51 derajat Celcius ya kan kawan. Jadi winner di itu yang sekarang. Oh 14%. Oh iya ya, sorry ya, kita ralat tetap masih dingin. Sama ya, stabil 15%, 28 tetap masih yang sana unggul ya. Kalau derajat Celciusnya beda nih. Nah betul, itu kita ralat ya, masih bagus di prosesor Intelnya, dia 14% ya, 14 bermain di Battlefield 4 cukup dingin ya. Tapi untuk masalah FPS nya bisa dilihat sendiri, tidak mampu ya untuk GT 730 4GB. Dan maafkan jika teman-teman sudah memakai GT 730 4GB, saya sarankan kalau untuk mainkan game Battlefield 4, kalau Battlefield 3 pasti bagus kawan-kawan, karena dia juga DDR3. Kalau ini ya, teman-teman harus mengganti ya kan kawan ya, mengganti yang lebih baik ya. Bisa memakai GTX 750 atau RX 550 atau RX 560 ya. Jadi kalau nyaman ya RX 560 sama RX 570, teman-teman sudah bisa merasakan kenyamanan. Itu bisa dilihat FPS nya setting low, dia nggak kuat yang 14 FPS. Itu bisa dilihat ya kan kawan. Itu seperti itu gerakannya, datanya. Kita dekatkan lagi biar jelas. Nah ini yang di sisi Intel bagus prosesornya, namun VGA nya GPU nya kurang jos, dia melayang-layang ya, kurang gerakannya kurang istimewa ya. Yang di Ryzen dia cukup bagus ya. Itu adalah di motherboard A320 ya, frame Asus ya, terdapat slot SSD NVMe. Jadi teman-teman kalau mau kenceng lagi bisa kasih di situ ya. Untuk RAM-nya dia ada 8GB, 4x4 ya, dual channel ya kawan-kawan ya. Oke, sudah ketahuan ya, berarti mau di-upgrade ke 16GB atau enggak mas? Tahu saya. Hah? Enggak ada pengaruhnya ya, GPU nya tetap sama aja ya. Enggak ya ono ada ya? Hah? Coba nanti yang ini saja, yang dia tidak akan tak upgrade ya, sama aja. Nanti kita akan mencoba yang seri yang fokus di Ryzen aja ya, 320 ya, seperti apa hasilnya kalau dengan 16GB. Jadi mas, untuk render videonya yang terakhir sudah terbukti. Nanti kita akan menguji yang situ aja ya kawan-kawan ya. Jadi karena kalau ini belum di upgrade VGA nya sama aja, karena ini juga yang penting intinya malah salah VGA nya ya. VGA nya harus lebih tinggi. Oke teman-teman, kita sudah siapkan. Ini adalah RAM 8GB ya, 2 kali jadi ini 16GB. Tetap ini pada dasarnya kepotong, tapi kita mau lihat kalau di setting dengan tidak low bagaimana, karena tadi kalau PES 2021 adalah setting low ya. Apakah ada peningkatan GPU nya? Bab selanjutnya adalah pelajaran yang selanjutnya adalah kita tingkatkan RAM-nya menjadi 16GB ya kan kawan ya. Ini sudah kita uji di PES 2021, di screenshot ya mas, jangan lupa ya mas. Ini ada sebuah perbedaan ya kan kawan, ketika tadi kita menggunakan 8GB itu terkuras 2GB menjadi 6GB RAM-nya. Kita lihat di situ, itu bisa dilihat ya, itu RAM-nya sekarang menjadi berapa pas? 14GB, tetap sama ya, terpotong 2GB. Namun hasilnya itu bisa dilihat kawan-kawan,
Oke mas, colong. Itu bisa dilihat ya di Ryzen 5 3400G di atasnya itu good ya, biru sama dengan yang tadi ya. Terus untuk RAM-nya kalau tadi merah warnanya sekarang jadi hijau ya. Dia kedapatan menjadi oke dengan RAM 16GB kepotong 2GB jadi 14GB, masih terpotong ya. Kemudian tidak ada perubahan ya untuk unsur VGA-nya, jadi VGA-nya VGA 11 tetap sama, dia 2GB ya kan kawan, besarnya 2GB. Dari VRAM-nya juga 2GB ya kan kawan ya untuk VGA 11-nya. Oke, sudah jelas ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah Ryzen 5 3400G dengan motherboard A320 ya, frame Asus frame dengan kapasitas RAM adalah 16GB. Terus dia mempunyai SSD di sini adalah 256. Terus untuk RAM-nya 16GB, SSD terus terdapat include VGA 11 di dalamnya ya kan kawan, itu adalah hasilnya. Dan untuk masalah harga adalah di ASRock dengan di Asus A320 adalah kisaran 950.000, bisa naik turun ya kan kawan ya, cukup hemat sekali untuk motherboardnya. Kalau untuk prosesornya yaitu sekitar 2.850.000 karena dia sudah ada GPU nya. Dan kalau disejajarkan sepertinya ini adalah sejajar dengan RX 550 ya kan kawan ya, cukup mantap sekali. Kalau kita include kan RX 550 itu lebih mahal ya, mungkin sekarang di kisaran harga 1.350.000. Kalau teman-teman mau mencari yang setara dengan itu di Nvidia itu dengan GTX 750 Ti sekarang keluarnya second ya kan ya. Kalau sekarang sudah naik ke di atasnya ya, untuk 1050 1060 ya seperti itu. Sekarang yang seri 750 Ti kayaknya sudah tidak ada ya di era 2021, kecuali barang-barang stok lama ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat itu settingannya adalah medium. Itu bisa dilihat ya kan kawan, sudah jelas ya. Kita dekatkan medium. Oke, cepat mas ini. Oke ya, langsung saja. Ini bermain di angka medium karena kita menggunakan RAM 16GB. Jadi kita naikkan video speednya, kita lihat ya, oke hasilnya di permainan PES 2021 AMD Ryzen 5 3400G. Itu bisa dilihat teman-teman, RAM-nya dia kedapatan 3,5 GHz. Oke, bisa dilihat ya, ketika dinaikkan perubahan apa ya dengan setting medium, ternyata FPS nya menurun ya kan kawan ya. Itu bisa dilihat tadi stabil di 60 FPS, dengan setting medium dia di bawah 40 FPS dan agak sedikit parah ya mas. Hah? Nyaman. Oh ya, cukup lumayan nyaman ya kan kawan ya. Itu masih di atas 35 fps ya, itu bisa dilihat sendiri. Dan teman-teman kalau kepingin mengalami yang nyaman banget, yang mending pakai yang low ya mas ya, low 720p. Low 720p itu bagus ya. Coba nanti kita turunkan ini dengan 1080 ini 1080 ya. Ini 37 fps di setting medium. Coba kalau dengan resolusi yang rendah seperti apa ya kan kawan ya. Coba mas di setting videonya sekarang. Ini sekarang kita setting intinya layarnya kita turunkan ya. Kalau di sini adalah dengan 22 in dengan 24 in ya, seri-seri yang besar ini 1080p itu seperti itu ya kan kawan ya. Oh setting low. Ini setting low apa nih sih? Medium ya. Sekarang turunkan apa nih? Oh jadi low dulu. Tadi belum ke medium.
tadi low toh, tapi kan 720p tadi. Oh, tadi low 720p ya. Kalau ya sekarang ini kita turunkan settingannya menjadi low tapi videonya besar atau grafik atau apa LCD-nya itu 24 in. Jika menggunakan LCD 24 in atau 22 in, kedapatan berapa ya ini ya kawan-kawan ya. Ini settingannya low. Kalau setting medium tadi kelihatan sudah 35 sampai 40 ya. Sekarang saya setting low, kedapatan berapa? Oke, di setting low bagus ya, 60 fps ya kawan-kawan ya. Jadi kalau mau nyaman ini menggunakan setting low. Jadi RAM-nya itu perannya sedikit banget ya kalau PS 2020. Ya lumayan banyak Mas ya. Butuh RAM ya. RAM-nya sekarang meningkat jadi 4,6. Berarti kalau menggunakan 6 GB 8 GB minim ya Mas ya. Minim. Berarti saya sarankan 16 saja atau 12 GB ya kawan-kawan ya. Jadi bisa dilihat untuk Ryzen 53400G seperti itu ya kawan-kawan ya. Itu hasilnya kalau disetting di 24 in. Kalau mau dibawakan lagi lebih bagus lagi ya kawan-kawan. Ini pasti itu ya Mas ya. Pasti lebih baik lagi karena ini settingannya adalah 24 in ya kawan-kawan. Dia sudah 60 fps dengan setting low. Coba Mas dengan setting medium nanti kita turunkan. Nah, ini sekarang settingannya kita naikkan medium tapi monitornya yang kita turunkan menjadi 19 in ya kawan-kawan. Hasilnya seperti apa nanti kita cari dengan medium. Nah, ini adalah season terakhir dari vlog kita ya kawan-kawan. Dukung terus channel kita dan semoga berkembang ya, dan nggak ada ruginya ya teman-teman nonton seperti ini. Simak ya, jelas pengalaman itu penting. Udah jelas ya, itu 720p ya. Itu adalah kita setting dengan setting monitor yang 17 in. 19 in. Oke Mas, langsung sikat saja. Mereknya saya itu bukan Biostar lagi, itu genti Mas. Kenapa? Kesenangan itu Biostar ya. Itu ini mereknya merek Asus ya. Kita bahas lagi bukan Biostar lagi. Cuman gambarnya kita jelas jual macam-macam kok. Yang di sini pokoknya yang ada di kita yang di vlog itu kita tidak membedakan ya. Intinya semua merek sama aja. Kita vlog ya, baik dari itu Asus, ASRock, MSI, Gigabyte, Biostar, apalagi itu ECS. Nah kita vlog ya, jadi biar adil ya. Pokoknya itu merek-merek yang bagus-bagus semua ya kan kawan ya. Recommended untuk para pecinta PC ya khususnya ya kan kawan ya. Ya itu sudah bisa dilihat ya, settingannya sekarang medium. Oke langsung saja sikat bro. Kita lihat di settingnya medium dengan resolusi 720p. Itu bisa dilihat hasilnya seperti apa, apakah itu bagus. Jadi teman-teman juga monitor itu sangat, LCD itu juga menentukan kualitas gerakan juga. Jadi kalau suka monitor yang gede jangan cari komputer yang murah-murah. Maksudnya dananya yang medium lah, paling enggak ngeluarin dana. Nah ini rakitan CPU aja ini sekitar 6 jutaan ya kawan-kawan ya. Itu bisa 6,5, bisa 6 berapa, yuk tergantung tokonya masing-masing ya. Yang jelas ini rakitan CPU saja 6 jutaan. Jadi seperti ini ya. Nah itu bisa dilihat dengan setting medium itu di 17 in itu 60, bagus banget, halus banget. RAM-nya dia di atas 4 ya, 4, terus CPU nya 52 derajat Celcius, 52 derajat CPU nya ya. Untuk memorinya dia cukup tinggi ya, 44 ya. Sisa memorinya masih 15 GB itu Mas. Berapa itu? Ya 44 dipotong sendiri ya. Itu RAM-nya pakai 4,4 ya. Coba sekarang kita setting dengan hack. Nah, kalau sekarang setting hack bagaimana? Ini dengan 19 in. Jadi ngaruh juga nih kawan-kawan ya. Coba kita sekarang setting dengan setting hack di seri Vega 11. Hasilnya seperti apa? Karena medium itu cukup 60 fps ya. 60 fps coba kalau kita hack. Nah, ini sekarang sudah berubah settingannya kawan-kawan. Sekarang sudah sampai ke hack ya. Ini dengan LCD yang LED yang 19 in.
Jadi kalau dibandingkan dengan laptop ya masih bagusan ini dalam hal monitornya, karena tapi kalau dimainin yang lainnya monitor kan ada yang 24, ada yang lebih 32 juga ada, 42 ada. Jadi semakin layarnya lebar itu ya semakin gede VGA nya kan itu ngaruh banget itu. Kalau enggak ya pecah-pecah, mau grafik mau monitornya gede, LED nya gede tapi grafiknya murahan ya nanti hasilnya nggak bagus ya. Istimewa ya. Oke, berarti dalam hal ini AMD Ryzen 5 3400G telah mampu membuktikan dia bisa menggunakan bermain di PES 2021 itu mendapat 60 fps adalah sesuatu yang sangat luar biasa, menakjubkan ya kawan-kawan ya. Tidak butuh VGA yang tinggi, berarti kalau kita pastikan compare ini setara dengan GTX 750 Ti kawan-kawan kalau untuk VGA nya ya, atau mungkin bisa lebih lagi, kita belum mengompar. Tapi yang jelas kemarin juga kita pernah uji ya mas ya, sama 550. 550 dengan RX. Nah, kita pernah menguji 550 dengan RX 750 itu selisih tipis banget mas, itu unggul GTX 750 ya. RX 550 dengan GTX 750 itu sedikit banget. Kalau di dalam internet wacanya ini kesetara dengan RX 550 kawan-kawan, tapi RX ini belum kita uji dengan GTX 750 Ti. Jadi kalau dalam wacana internet itu setara ya, itu sama. Nanti kita lihatkan tampilannya kita lihatkan ya, ini adalah sama dengan RX 550 setara. Nanti kita lihatkan benchmarknya di internet, itu bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan. Cukup puas ya dari kita, sudah kita sajikan, dan ini semoga menjadi sebuah pengalaman yang berharga di produk 2021 ya. Jangan lupa like and share ya dari video kita. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke, sekarang kita uji ke pekerjaan yang berhubungan dengan editing video ya. Ini adalah ke seri yang 2020. Setelah sekian lama kita cuman menggunakan 2014, nah sekarang kita main ke yang 2020 buat teman-teman yang di bidang multimedia nih, tonton ya video ini ya. Mungkin kalau teman-teman ngecek ya kurang bagus lah untuk masalah gambarnya, kualitas dan gimana, tapi yang jelas kita akan mencoba memilihkan ya. Intinya teman-teman tuh kalau beli sesuatu misalnya buat pembelajar multimedia itu seperti apa, nah itu kita tugasnya cuma itu, memberikan edukasi apakah dengan dana yang sekian itu bagus atau tidak. Nah ini kita memberikan sebuah edukasi. Tapi kalau untuk kebagus-bagusnya untuk masalah gambarnya di YouTube, kita akui kita kurang baik ya kawan-kawan, kurang bagus ya, karena juga waktu kita yang cukup sempit ya. Kita tidak hanya ngurus di sini saja, soalnya kita juga punya kerjaan di toko ya kawan-kawan, untuk jual beli juga servis, itu sudah banyak banget yang kerjaan kita yang tertumpuk di sini ya, karena juga banyak antrian juga. Itu coba kita dengan menguji performa dari prosesor ya. Setelah tadi R15 nya kita unggul, kita dengan real, dengan editing videonya kita coba di yang sama ya, beban file yang sama. Berapa giga mas itu mas? 236 megabit ya. Ini adalah di 236 megabit ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Mulai ya, 1, 2, 3. Nah kita lihat turbo bosnya sampai berapa, itu bisa dilihat. Untuk AMD aduh nggak kelihatan, itu berapa mas? 3,30. Sedangkan untuk Intel sampai angka berapa? 4,0. Untuk RAM-nya makan berapa yang AMD? AMD 3,9. AMD 3,9, yang Intel 4,0. Tetap unggul Intel itu. Itu bisa dilihat rendernya. Oke, dimenangkan di Intel ya. Sangat jauh sekali. Selisih berapa persen, Mas? Selisih 20%. Lebih, Mas, itu kayaknya tadi. 40 ya kayaknya. Oke ya teman-teman ya, bagaimana setelah melihat dari video kita ya, semoga saja video kita bermanfaat ketika membandingkan antara Intel dan AMD, khususnya yang kita comparekan tadi yaitu antara AMD Ryzen 5
dengan chip 3400G dan terdapat motherboard di dalamnya, yaitu kita kasih dengan merek ini kawan-kawan yang terkenal, yaitu Asus dengan Asus Prime A320. Terdapat slot SSD M2 di dalamnya ya kawan-kawan ya. Dan tadi bisa dilihat ditarungkan dengan motherboard dengan gigabyte ya kawan-kawan, dengan H410. Ini bisa dilihat S2 ya, dengan prosesor seperti ini i3 10100F. Bisa dilihat sendiri kinerjanya. Ternyata dalam urusan prosesornya itu dia lebih unggul Intel Core i3-nya ya kawan-kawan ya. Jadi buat referensi masih unggulan ini ya. Namun dalam segi harga itu kalau dirakit semuanya itu AMD ternyata terbukti lebih hemat ya. Dan untuk VGA-nya pun tadi kita sudah pernah mengompar, karena kalau dengan ini pasti menggunakan VGA tambahan. Ternyata 730 seri 4GB itu tidak bisa menandingi seri Vega 11. Jadi teman-teman kalau mau menandingi, kita sarankan ini seperti ini ya. Ada tambahnya di internet, referensinya adalah dia adalah setara dengan RX 550 atau dengan GTX 750. Jadi teman-teman bisa menggunakan VGA tambahnya 750 atau RX 550 untuk seri hebatnya. Kalau mau lebih lagi, bagus lagi, pakai yang seri ini juga nggak apa-apa. Nah ini mana ini? Nah ini yang dirakit sekarang ya. Ini adalah 10650, tapi harganya pasti fantastis. Atau pakai yang seri lebih hemat seperti ini ya, GTX 1050. Tapi intinya pada dasarnya kita memberikan solusi yang terhemat. Jadi kita tidak mau membandingkan secara lebih jauh, tetapi dengan harga yang sama. Harganya sekitar berapa? Sekitar 6 jutaan ya kawan-kawan untuk menyeluruhnya. Kalau dilihat dari runtutan prosesornya, di Intel itu lebih murah karena dia tidak terdapat GPU ya. Karena 10100F itu dia tidak berkali dengan VGA, sedangkan yang ada di AMD Ryzen yang dirakit itu dia itu dibekali dengan VGA, yaitu Vega 11 ya. Sudah jelas ya, tadi nilainya adalah sekitar untuk render video adalah sekitar 30% lebih baik. Kemudian untuk nilainya yang seri game bisa dilihat sendiri, ternyata juga membuktikan bahwa Intel Core i3 generasi 10 itu lebih baik dari seri AMD Ryzen 3400G ya. Jadi dalam hal ini prosesornya dimenangkan, namun secara GPU-nya kalah. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop Bagus Murah Berkelas. Mantap, salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk. Dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook. Di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop Bagus Murah Berkelas. Mantap. Salam teknologi.